Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, terkait dengan pendidikan dan guru, banyak informasi tentang seleksi CPNS, seleksi P3K, pembahasan tentang honorer, demikian juga dengan pendidikan profesi guru dan tunjangan profesi guru. Artinya, channel ini memuat berbagai informasi yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer non-ASN, yang mana banyak yang panik tentang dicoret dari database BKN. Nah, ada apa dicoret dari database BKN, Bapak Ibu? Karena memang banyak juga di antara honorer yang tidak sesuai dengan persyaratan Menpan RB untuk dimuat di dalam database BKN dalam hal pendataan honor non-ASN dalam rangka dijadikan sebagai data dasar dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, baik dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, demikian dengan status pegawai negeri sipil. Nah, ini ada satu informasi terkait dengan hal penghapusan atau dicoretnya data honorer dari database BKN. Oleh karena tidak memenuhi syarat, maka Bapak Ibu honorer jangan panik, ada solusi lain dalam hal pengangkatan honorer non-ASN. Malah dalam solusi ini, honorer sangat diuntungkan. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa dan bagaimana solusi lain setelah dicoret dari database BKN? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengumuman, ternyata tak semua honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi, baik PNS maupun P3K yang sebenarnya tidak semua honorer itu bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, kenapa dan ada apa hal ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Ada 12 kategori tenaga honorer di pemerintahan yang tidak masuk syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS. Nah, di sisi lain, pemerintah saat ini terus mematangkan rencana untuk menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023 tahun ini, yang mana tenggat waktu yang telah ditetapkan untuk penghapusan honorer ini yaitu 28 November 2023 menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Nah, sesuai dengan pendataan honorer non-ASN yang telah dilakukan pada tahun 2022 tahun lalu, yang telah diumumkan pada bulan Oktober 2022, seterusnya dilanjutkan dengan kesempatan terakhir yang telah diberikan oleh pemerintah melalui BKN dan Menpan RB, dibuka kembali pendataan honorer ini pada 15 sampai dengan 31 Maret 2023 tahun ini. Yang mana sesuai dengan hasil finalisasi pada tahun 2022 bahwa terdapat 120 instansi, yang mana dari 120 instansi ini ada sekitar 500 ribuan honorer yang belum mengupload surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Seterusnya, telah diuraikan juga honorer mana saja yang bisa masuk dalam database BKN dan honorer yang tidak bisa di-cover di dalam database BKN dalam rangka penataan honorer, mungkin dengan tujuan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Nah, di sini dimuat informasi ada 12 kategori tenaga honorer di pemerintahan yang tidak masuk syarat untuk diangkat menjadi PNS. Yang di sisi lain, pemerintah saat ini terus mematangkan rencana penghapusan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, siapa saja honorer ini Bapak Ibu yang diautkan dari database BKN, kemudian juga tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara baik P3K maupun PNS, tentu itulah yang mau kita ketahui pada informasi ini. Lalu seterusnya, kalau tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara baik status P3K maupun PNS, kemanakankah dan dikemanakannkah honorer ini?
Ingat bahwa ada solusi lain pengangkatan yang sifatnya sangat menguntungkan honorer tersebut. Instansi pemerintah sebelumnya telah diberi kesempatan dan batas waktu hingga 2023. Kebijakan itu membuat tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah akan dialihkan ke tenaga alih daya atau outsourcing. Jadi, dengan demikian disimpulkan bahwa honorer yang tidak memenuhi syarat untuk bisa didata di database BKN ini akan dialihkan ke sistem outsourcing atau alih daya. Meskipun begitu, pemerintah akan tetap memilih tenaga honorer yang berkompeten, artinya memiliki skill dan keahlian, ya, sehingga nantinya mereka akan diangkat melalui mekanisme seleksi. Ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau menjadi CPNS. Jadi berikut ini ada setidaknya 12 kategori tenaga honorer sebagaimana yang telah diutarakan tadi bahwa tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara karena tidak memenuhi syarat dalam pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil atau tidak memenuhi kriteria menjadi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa saja itu Bapak Ibu? Ikuti terus uraiannya. Di sini dimuat bahwa petugas keamanan, cleaning service, pramu tamu, security, sopir, pekerja lapangan, penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, dan penjaga pintu air, pekerja lapangan, dan operator komputer. Inilah uraian yang tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil sesuai dengan informasi ini. Nah, Bapak Ibu tentunya sesuai dengan informasi ini Bapak Ibu tidak perlu gelisah karena masih ada solusi lain untuk pengalihan selain daripada ASN, PNS maupun P3K, yaitu dengan pemerintah mengajukan satu pilihan yaitu alih daya atau outsourcing. Apabila mereka dalam arti honorer ini resmi dihapus, tentunya instansi pemerintah akan memenuhi kebutuhan di sektor tersebut melalui pihak ketiga atau outsourcing. Apabila dalam hal ini semua honorer yang tadinya ini tidak memenuhi kriteria, maka jelas pemerintah akan berpikir tentang solusi bagaimana tentang penanggulangan honorer ini. Sementara honorer yang lain juga ada solusinya, yaitu diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K maupun PNS. Jadi berikut syarat usia sebagaimana yang telah disampaikan harus dipenuhi oleh tenaga honorer jika ingin menjadi PNS. Tentunya ada dasarnya ini Bapak Ibu, ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang ini. Pertama, maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus-menerus. Yang kedua, maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10 sampai 20 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus. Dan keempat, maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Inilah informasi terkait Bapak Ibu mengenai nasib honorer 2023 tahun ini. Sebagaimana yang telah disampaikan melalui informasi ini bahwa ada 12 jenis honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS, tetapi dialihkan di tenaga alih daya atau outsourcing. Demikian informasinya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.